وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan juga para ummahat, melanjutkan kajian Risalah Ibn Al-Qayyim ila ahadi ikhwanih. Pada kali ini kita akan membahas masalah dakwah kepada Allah Ta'ala atau mendakwahi manusia kepada Allah di atas basirah. Mendakwahi manusia menuju Allah di atas basirah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah: wala yakunu min atba'ir rasuli 'ala al-haqiqati illa man da'a ila Allah 'ala basirah. Tidak bisa seseorang itu menjadi pengikut Rasul secara hakiki kecuali siapa yang menyeru ke jalan Allah di atas basirah. Jadi di antara syarat supaya kita itu menjadi pengikut Rasul yang hakiki yaitu dakwah. Dakwah tapi bukan sembarang dakwah. Kalau untuk term atau istilah dakwah, sekarang banyak pendakwah. Sekarang kebanjiran penceramah. Banyak. Dari yang komersil maupun semi komersil maupun non komersil. Dari yang menetapkan tarif atau yang berharap dapat tarif atau yang memang seadanya aja. Dari yang berilmu atau yang tidak berilmu atau yang justru menyesatkan, ada. Semua ada di zaman ini. Perfect, lengkap, komplit. Jadi kalau disebut dakwah saja, melihat dari kenyataan, maka sepertinya belum masuk kriteria yang ideal. Kenapa? Karena di sini mempersyaratkan mendakwahi manusia ilallahi, dakwah menuju jalan Allah, dan ala basirah, di atas basirah. Nanti akan ada tafsiran terhadap basirah insyaallah. Ya. Namun yang masyhur basirah bisa dimaknai di atas ilmu syar'i yang benar. Bukan semata-mata yang penting dakwah, tapi ilmu syar'i yang benar.
Itu kriterianya. Maka siapa yang berdakwah memang ilmunya benar, tetapi sebenarnya niatan dakwahnya bukan supaya ke jalan Allah, melainkan supaya mengagungkan dirinya walaupun dia benar, walaupun ilmunya benar, maka dia terkena ujub. Maka dia berarti bukan ke Allah, bukan menggiring manusia kepada Allah, tetapi menginginkan adanya sisi duniawi, yaitu popularitas, pandangan manusia dan perhatian mereka. Maka yang seperti ini tidak memenuhi kriteria pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula, dan ini yang lebih banyak. Ya. Bukan yang lebih banyak, ini juga sama banyaknya. Memang ada yang dakwah menuju Allah. Iya. Ayo kita salat. Ayo kita berakhlak mulia. Tapi pendakwah itu sendiri berdakwah tidak ala basirah, tidak di atas ilmu sebenarnya. Hanya semangat. Ayo kita tegakkan khilafah, banyak yang seperti itu. Tapi sebenarnya yang mengatakan seperti itu rata-rata malah justru sekarang kita lihat tidak mau mempelajari ilmu syar'i dengan benar. Ya, tidak mau. Maunya kadang-kadang, malah seringkali di antara mereka maunya apa? Menggulingkan pemerintah, itu yang penting. Ya, jangankan menggulingkan pemerintah, bayar kontrakan aja kita belum tentu bisa tunai pada waktunya. Ya, padahal itu kewajiban kita. Gimana mau menggulingkan pemerintah yang besar seperti itu? Jangankan menggulingkan pemerintah, kadang beli guling tambahan aja masih keberatan, mendingan beli nasi aja. Jangankan menggulingkan pemerintah, ya, menasihati tetangga saja kita kerap kali masih sungkan. Tetangga loh, jabatan nggak punya. Kemudian tetangga ini lebih muda dari kita. Kemudian tetangga ini juga kerusakannya mungkin besar sekali untuk lingkungan, tapi kita nggak bisa mengubah kemungkaran tersebut di ranah RT RW. Maka bagaimana dengan ranah pemerintahan? Tidak di atas basirah, di atas semangat belaka, dan ini bisa berbahaya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, itu jalannya para rasul, jalannya Rasulullah dan para rasul. Kalau kita mau mengikuti jalan beliau, maka lakukan hal ini. Ad'u, aku menyeru, aku berdakwah, aku mengajak, aku menasihati. Ke jalan apa? Menasihat manusia, ya. Ke jalan apa? Ilallah, ke jalan Allah. Ad'u ilallah. Iya, oke, ini niatannya benar nih, ke jalan Allah. Tapi udah cukup belum? Ala basirah, di atas basirah. Ya, yang sebagian ulama menafsirkan basirah itu ilmu yang benar, tapi nanti akan ada tafsiran yang disebutkan oleh beliau atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah insyaallah. Ala basirah ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Ya, jadi kalau mau ittiba', mengikuti Nabi, maka seperti ini tracknya kita. Memang jemaah bukan dai, ya. Dari segi urf atau kearifan lokal, jemaah sekalian bukan dai. Karena tidak ceramah sana sini, tidak ada yang mengundang. Pun kalau sampean bikin kajian sendiri, nggak ada yang mau datang, kecuali kalau ada nasi berkat dan pisangnya, baru pada datang. Berarti bukan dai. Tetapi seseorang itu, semua dari kita dianjurkan untuk menyampaikan ilmu yang dipunya, ya, walau dalam skala keluarga, itu dakwah. Apalagi bapak-bapak sebagai pemimpin keluarga, maka ranah dakwahnya ya di keluarga. Tidak harus bikin kajian di masjid, tidak harus begitu ranah dakwahnya. Bahkan mungkin kalau nggak bisa, nggak boleh dipaksa, nggak boleh. Tapi mungkin dalam keluarga, nasihatin anak dan istri dan keluarga besar untuk hal-hal yang mungkin melanggar syariat, kita betulkan, ya, kita benahi. Begitu. Faqauluhu, kata Ibnu Qayyim, maka perkataan Allah Azza wa Jalla, ad'u ila Allah, saya menyeru manusia menuju jalan Allah, tafsirun li sabilihi allati huwa 'alaiha. Ya, ini adalah tafsiran jalannya Rasul
Rasul berada di atasnya, yaitu jalannya Rasul adalah jalan dakwah, bukan jalan megah-megah di dunia belaka selesai. Enggak. Kalau memang kita mau mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan para rasul seluruhnya, kita ketahui bahwasanya mereka itu hidup di dunia ini didedikasikan lillahi ta'ala dan untuk kemaslahatan akhirat. Karena kita semua tahu kita enggak lama di dunia ini. Apa yang kita banggakan, apa yang kita pertahankan dari tanah, properti, kepemilikan duniawi, itu semua akan berpindah tangan. Itu semua pasti berpindah tangan. Bisa dengan cara dirampok, dicolong, atau dengan cara yang sah seperti warisan. Itu pasti berpindah tangan. Kita nggak bakal kita bawa sertifikat apapun. Kita nggak bakal bawa emas dan perak di kuburan sedikit pun. Dan kalaupun bawa, wallahi tidak akan ada harganya, malah justru menambah beban untuk kubur kita. Iya, seseorang ketika dia punya harta, emas, kemudian saking bakhilnya dia berwasiat bahwasanya nanti kalau saya meninggal, harta ini harus ditaruh di saku pocong saya. Saking bakhilnya itu. Ya, ada etnis yang mengajarkan bakhil seperti itu sebenarnya. Ya enggak? Makanya kuburannya gede-gede, isinya kulkas mungkin. Iya, padahal enggak ada cop-copannya gitu kan. Isinya harta. Iya. Ini mengajarkan bakhil dan cinta dunia. Ini mengajarkan menyembah hawa nafsu dan menyembah dunia. Taib, kalaupun misal dibawa itu emas di kantong pocongnya, kalau ada kantong, biasanya kan pocong enggak bersaku ya. Atau mungkin ditaruh di mananya lah gitu. Maka ketahuilah bahwasanya itu justru akan menambah beban buat si pocong itu, mayit itu. Ya kalau pocongnya setannya mungkin ya, di mayit itu ya. Menambah beban, kenapa? Karena ada hak ahli waris yang ditahan olehnya. Aslinya itu hak ahli waris, bukan hak mayit. Nah, mayitnya bilang, tapi kan saya udah kerja berapa puluh tahun untuk mendapatkan emas dan properti ini. Itulah Anda mengapa hidup di dunia untuk dunia, capek kan? Dan gak ada manfaatnya di alam barzakh, bahkan menambah beban siksa. Ya. Jadi ad'u ilallah, saya berdakwah menuju jalan Allah. Itu para rasul seperti itu. Fasabiluhu wasabilu atba'ihi ad-da'watu ilallah. Maka jalannya Rasulullah dan jalannya para pengikut Rasulullah SAW itu adalah dakwah menuju jalan Allah. Itu jalannya. Bukan menuju ondel-ondel. Ya. Saya pernah, kalau ondel-ondel belum pernah saya bercakap-cakap dengan para perwira ondel-ondel itu, saya belum pernah bercakap. Tapi kalau misalnya manusia silver, pengamen itu, bukan pengamen, manusia silver atau yang robot-robotan isinya orang, terus yang badut ya, atau boneka tapi isinya orang apa? Ya suka joget di jalanan gitu. Iya. Boneka mampang namanya? Iya, yang kayak gitu-gitulah Pak. Saya juga nggak tahu gerakannya ya. Ya kadang palanya pala gede ya. Itu saya pernah komunikasi sama mereka langsung ngobrol ya. Biasanya kan kalau di perempatan atau pertigaan, kadang di sudut sini ada boneka, di sudut sana ada robot, di sudut sini ada apa Naruto misalnya atau manusia silver. Itu mereka itu biasanya kalau yang di satu spot itu ada beberapa, itu tetanggaan rata-rata dari daerah mana. Iya, bukan terpisah, tetanggaan, mereka saling kenal. Biasanya gitu. Dan saya bercakap sama mereka gitu. Ya mereka hidup seperti itu. Pada hakikatnya pekerjaan lampau mereka bukan seperti itu. Tapi hidupnya ya pengen normal, pengen dapat pekerjaan. Tapi kemudian gak dapat akhirnya udahlah kita melancong menjadi robot, boneka, manusia silver dan seterusnya. Mereka give up, mereka menyerah dari pekerjaan yang normal. Dan ternyata ketika mereka mendapatkan pekerjaan seperti itu yang ilegal dan sebenarnya haram, karena tanah yang mereka tempati untuk bekerja itu, untuk cari duit itu bukan ladang cari duit secara syar'i dan juga secara peraturan daerah, nggak boleh nyari penghasilan di situ. Ya,
Tapi ternyata mereka mendapatkan itu lebih menggiurkan daripada kerja normal reguler sebagai seorang karyawan. Ya mungkin gaji UMR. Saya pernah bertanya sih kepada seseorang lah. Ya. Saya ketemu ini sebentar dulu sebelum kita ketemu dengan seorang ini nih di Jatiwarna, dan mungkin kalau jemaah mungkin ada yang daerah sana atau kan ada bundaran di bawah tol itu. Ya kan? Ada bundaran di bawah tol. Kalau dari sini lurus kan Keranggan, tapi belok kiri kan ke Kodau gitu kan? Ya, ke arah Kodau, Jati Asih dan semeter itulah. Nah, di sebelah kanan kan ada Polbis, agen-agen bis lah gitu ya, sebelah kanan. Tapi sebelah kiri nanti kan ada semacam Indomaret atau Alfamart. Ya, suatu ketika saya menemukan seorang anak kecil sedang bawa barang-barang bekas di kantung plastik atau apa gitu, lagi terdiam di depan pintu kaca Indomaret. Kemudian saya tanya, kamu sendiri dek? Enggak, sama siapa? Sama ibu. Mana ibunya? Itu lagi sana, agak di sebelah sana sedikit agak. Saya hampiri kemudian. Ya, kemudian juga ada anaknya lagi, satu lagi. Saya tanya mereka, ibu ini gimana anak-anaknya sekolah bu? Sekolah. Pekerjaan sehari-hari apa ibu? Iya kayak gini. Ngambil barang bekas. Ya sampai sekarang ngambil barang bekas. Apa namanya? Pemulung. Ya pemulung. Pakai jilbab, pakai ini daster. Ya maksudnya pemulung tapi menuju solehah gitu ya. Ya repot juga ya gimana menyebutnya. Tapi seperti itu. 2 anak ya. Lah ini terus suaminya mana? Ada tapi jarang pulang. Lah pekerjaan suaminya apa? Sama kayak saya juga gitu loh. Masya Allah. Suami istri kompak ya. Menjadi pemulung dua-duanya. Nah terus kalau jarang pulang siapa yang nafkahin? Nggak ada yang nafkahin, ya saya doang. Ini cuman ya kalau dapat lah gitu jual-jual barang-barang bekas. Masya Allah. Yang hakikat dan yang ada takjub juga untuk yang kisah ini adalah ini sejak kapan ibu mulung kayak gini? Ya memang saya dari kecil memang bapak saya pemulung, makanya saya juga dari kecil saya jadi pemulung juga kayak bapak saya gitu. Masya Allah. Dan anaknya, aduh siang nggak anaknya 2 anak, yang ketiga 2 anak masalah atau 3 lupa, 2 anak atau 3. Ana melihat masih sekecil beliau ini, ya anaknya beliau. Antum siapa? Kayak ana pernah lihat wajah antum. Hah? Apa? Helmiah ya? Iya Fatur, ana pernah lihat wajah antum. Antum di sini tinggal? Di sini Pak Budiman beliau tinggal. Di masjid ini. Antum lulusan Al-Irsad bukan? Masya Allah. Ya makanya auranya itu kerasa Pak, lulusan pesantren saya. Ada apa? Common sense ya. Gitu. Kayak putra antum berapa usianya? 5 tahun, sekitar itulah. 2 anak ya, tapi satunya lebih kecil atau lebih besar saya lupa. Pokoknya seperti itu. Iya ada yang sekolah, berarti atasnya kakaknya sekolah. Ada yang sekolah, satunya seperti ini anaknya. Ya Masya Allah. Ada nasib seperti ini ya. Kemudian ya suaminya yang nggak tahu diceraikan atau memang pisah atau nggak tahu. Katanya suaminya jarang pulang dan nggak nafkahin. Kemudian ada juga Anda menemukan pulang dari daerah Jati Bening. Sate santri mana? Sate santri. Jati Bening pulang. Anak pulang dan Anda dapatkan di belokan di jalan rayanya ada di belokan itu Anda dapatkan ada seorang ibu-ibu dan dia pakai apa yang ada speakernya itu biasa dangdut gitu dan kemudian ya kayak gitu karaoke gitu tapi lagi istirahat di situ ya dan ada anaknya 2 laki dan perempuan ya yang gede laki yang kecilan perempuan ya mungkin gede berapa tahun ya sekitar inilah gitu loh. Ini ngapain malam-malam di sini ya ketika lewatin Anda balik kemudian anak hampiri, ada kok ini anak-anak kok diajak seperti ini Bu malam-malam itu jam 8-an. Ini keliling gini Bu? Iya keliling. Biasa yang keliling-keliling jalanan kemudian ke toko-toko minta sumbangan gitu kan sambil menyalakan musik dangdut dan semisalnya. Ini kayak gini Bu setiap hari. Iya dan mereka tuh pakai jilbab gitu loh. Maksudnya ibunya dan putrinya pakai jilbab. Ya
Tetapi agak lusuh dikit, agak lusuh gitu. Ini kayak gini kerjaan seharian. Iya Bu. Suaminya mana? Suaminya ada di perempatan deket tol yang di atas Kali Malang. Ada tol tuh kan? Kan Kali Malang nih, Kali Malang gitu loh. Becakayu ya, ada tol gitu kan? Nah, ada jalan yang menuju ke Jati Bening dan Cikunir, menuju itu ada lampu merah gitu. Nah di situ, Bapak, ini suami mana? Suami saya jadi robot gitu. Jadi robot suaminya. Maksudnya jadi robot yang di jalanan jadi robot gitu kan. Ya saudara manusia silver juga gitu kan. Itu, Masya Allah. Itu Masya Allah. Jadi suami istri kerja di jalanan gitu kata. Iya. Akhirnya tanya berapa penghasilannya. Kalau saya mah, maksudnya radio apa dengan dangdutan apa namanya tadi, speaker dan ya mungkin sehari bisa lah dapat nggak sampai 100 sih, cuma dapat berapa gitu. Suami, kalau jadi robot lebih gede, sehari bisa lebih dari 100.000 tuh. Taib. Anggaplah kalau misalnya ini mereka mujtahidun, mereka rajin tiap hari istiqomah kayak gitu misalnya. Istri dapat 50.000 per hari, suami dapat 150.000 per hari, 200.000 per hari, kali 7 hari nonstop, nggak ada hari libur. Berapa kira-kira? Misal saja, kira-kira berapa? 1,4 kali 4 minggu, kali 4 2,8 kali 2 berapa? 5,6 juta. 5,6 juta ini keluarga bisa dapat duit hasil seperti itu, padahal UMR 4,5an. Dan ini haknya realita. Makanya sekarang banyak orang kalau enggak jadi tukang parkir ilegal, kalau enggak jadi ondel-ondel dan semisalnya. Itu karena ada hasilnya. Tapi mungkin ada setoran bayaran juga untuk japremnya juga ada. Ya. Berapa sih jackpotnya, paling apa potongannya berapa sih gitu kan. Tapi ala kulli hal inilah, ya Masya Allah, ini kehidupan kita. Kehidupan sebagian dari kita ya jemaah sekalian, yang tidak terjamah oleh dakwah sebenarnya. Ya, tapi bagaimana cara kita mengumpulkan beliau-beliau ini supaya tergerak hatinya mencari penghasilan baik. Tapi sebenarnya mereka ini asalnya nggak mau gitu, nggak mau seperti itu, karena itu seperti mencederai kehormatan diri loh, seperti itu sebenarnya. Tapi karena tekanan pressure ekonomi, kemudian ini ada anak butuh duit, butuh biaya, maka Masya Allah mereka harus seperti itu gitu loh. Ya, dan mereka jauh dari majelis ilmu. Ya. Memang jarang tersentuh oleh dakwah yang sebenarnya untuk orang-orang seperti itu ya. Semoga mungkin ada asosiasi yang memang bisa menampung orang-orang seperti ini untuk dibina dan diberikan pekerjaan yang lebih afdal. Bahaya kalau misalnya kemudian mereka menularkan pekerjaan itu kepada banyak orang yang sekarang makin menjamur. Siapa di sini jemaah yang punya toko kelontong di pinggir jalan? Selain kalau Bapak kan bukan toko kelontong, Pak. Toko besar. Pak Amin punya toko kelontong, Pak Amin? Gimana, Pak? Oh, galon. Enggak di pinggir jalan. Enggak di pinggir jalan. Oh. Kios. Atau di tengah jalan atau gimana, Pak? Kalau di pinggir jalan, coba tanya kepada yang jaga, Pak, karyawannya. Misalnya, sehari ada berapa pengamen dengan segala jenisnya yang mampir? Lebih, Pak. Lebih, Pak. 5 kali itu mungkin cuman yang pakai gitar. Ada lagi ondel-ondel mungkin sehari tawaf itu 7 kali. Ondel-ondel. Itu baru satu badut, belum lagi. Robot boneka, robot boneka biasanya di perempatan lah itu. Ada yang cuma modal salam doang, insyaallah ditempel, ada yang seperti itu. Itu menjamur. Ini karena mencari dengan secara instan, cuman kayak gini, akhirnya dapat duit dan bisa besar. Anggaplah misalnya dalam satu blok bisa 1.000 orang, ngasih 1.000. Ada misalnya dalam 15 toko 10 ngasih 1.000, lumayan 10.000, Pak. Bandingin jadi Gojek, ayo. Dari Gojek atau GoFood, jadi pengantar GoFood misalnya, atau GoSend, berapa per hari? Nggak nyampe 100, Pak. Padahal itu udah kena angin banyak gitu, nggak nyampe 100.
Ya relatif ya, beda-beda orang, tapi nggak nyampe. Ya Masya Allah. Ya seperti ini gimana kita cara mendakwahi mereka untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Ya itu yang kadang-kadang saya pikirkan, tapi kita tenaganya nggak bisa semua hal kita lakukan ya. Begitu jemaah sekalian. Mudah-mudahan akan ada asosiasi dari pemerintah misalnya untuk mentarbiyah mereka ya. Baik ya jemaah sekalian, mengikuti Rasul ya dari banyak hal dakwah, terutama mendakwahi, dan minimal ada hasrat lah. Ya sekarang bagaimana kalau misalnya seorang pria, seorang bapak itu dia sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, tidak ada waktu untuk berdakwah, mendakwahi keluarganya, tidak ada waktu untuk mengingatkan keluarganya. Ya, karena mungkin terlalu capek bekerja, atau memang nggak peduli sama sekali dengan nanti bagaimana keluarganya, nanti bagaimana istri dan anaknya. Padahal di hari akhir itu akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, ad'u ilallah, berdakwah menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Ini kalimat yang menggugah dan kalimat yang membuat kita itu sebenarnya banyak malunya, karena boleh jadi kita ini berdakwah atau menyeru bukan karena Allah dan bukan menuju jalan Allah, tapi berdakwah supaya saya dapat benefit, berdakwah supaya saya dianggap, berdakwah supaya saya diagungkan. Ya. Kadang kita ini, saya pribadi sebagai dai, ya, untuk share link saja, nge-share link kajian saya supaya orang banyak menyimaknya, itu aja butuh betul-betul kita harus seleksi niat gitu loh. Apa niatan Anda wahai dai untuk nge-share link kajian Anda sendiri? Nah, gitu kan. Itu tidak salah, enggak masalah. Tetapi kalau niatannya cuman supaya orang banyak melihatnya sehingga mengaguminya, ini berarti dia dakwahnya tuh supaya pengen dirinya tuh ditonton, diagungkan. Ya, kalau supaya ditonton bukan karena pengen diagungkan, tapi karena supaya mudah-mudahan dengan kajian ini banyak orang itu pahalanya balik ke saya misalnya. Maksudnya pahala saya itu berganda dan double karena orang-orang ini menghabiskan waktunya dengan menyimak ilmu melalui lisan saya. Allah menggunakan saya untuk dakwah ini, sehingga pahalanya banyak. Iya benar, itu kalau seperti niatnya alhamdulillah. Kalau kita bahagia melihat orang yang bisa menonton kajian kita atau hadir di kajian kita banyak, karena ini dulangan pahalanya lebih banyak nih, itu Masya Allah, itu berarti termasuk ikhlas. Cuma syaitan itu tidak menginginkan kita seperti itu jemaah. Iya, kadang DKM, mohon maaf bukan DKM Muhsinin, bukan DKM Muhsin, apa nih? Muhajirin, DKM misalnya, ketua DKM atau panitia kajian, pengen undang Ustadz ini, Ustadz ternama yang gelarnya deretan, ya banyak. Supaya apa? Supaya jemaahnya membludak banyak. Baik. Apakah itu tujuan final? Supaya membludak doang dari sampai situ doang? Kalau sampai situ doang tujuannya, maka belum ilallah. Tapi kalau misalnya tujuannya supaya membludak, supaya rumah Allah itu makin dikenal dan juga rumah Allah ini makin banyak orang yang sholat di sini sehingga pahalanya itu berlimpah, maka alhamdulillah. Ya. Tapi kalau cuma supaya dilihat orang, ini masjid ini hebat nih, DKM Masya Allah nih dia nih, ustadz kibar di situ misalnya. Kalau itu tujuannya, berarti mentok duniawi, sudah selesai. Enggak ilallah, tidak ilallah. Makanya hal-hal seperti ini detail ikhwan. Sampai Sufyan Ats-Tsauri ya mengatakan bahwasanya tidaklah ada hal yang paling berat bagiku melainkan keikhlasan. Paling sulit. Ya. Li'anna al-ikhlasa aziz, karena ikhlas itu jarang. Bisa ikhlas itu jarang. Itu kata ulama salaf loh. Ulama salaf itu mereka itu malu kalau terkenal. Ya, malu kalau terkenal, malu dan takut kalau terkenal.
Mereka tidak hubus syuhrah, tidak cinta popularitas. Ya. Mereka tidak kenal selfie. Mereka tidak kenal foto. Sekarang siapa di antara kita yang pernah lihat foto Imam Syafi'i? Enggak pernah. Enggak ada foto-foto gambar, enggak mau dia. Nah, dulu itu dengan tersumbatnya dan tidak adanya jalur-jalur menuju keterpujian dari orang, itu masih tetap takut gitu loh. Lah sekarang ini kamera ada, laptop ada, foto tinggal selfie, tinggal share ke publik, dan kita merasa saya udah ikhlas insyaallah. Gimana Pak? Kontras nggak kira-kira Pak? Susah. Justru sekarang ini susah-susahnya untuk ikhlas kecuali kalau Allah Ta'ala berikan taufik. Iya. Begitu ya ikhwah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya, dan ini tanbih juga buat jemaah dan untuk saya pribadi karena saya pernah mengalaminya. Kalau seorang yang berdakwah dan dia rajin selfie sendiri gitu, suka banget kalau difoto sama orang, maka ini ada permasalahan hati. Ya. Ketika para salaf kita itu, padahal selfie itu nggak ada hajatnya jemaah, nggak ada. Kecuali mungkin selfie untuk memperkenalkan akun ini valid, bahwa saya ini akunnya fulan, Ustaz fulan. Mungkin ya, mungkin. Tapi tetap tidak lebih baik itu. Ya. Kalau zaman salaf saja celah-celah untuk riya itu dan ujub itu tersumbat dan mereka masih khawatir. Sekarang celah-celah riya dan sum'ah kita masukin, kita masuk ke dalamnya dan kita menganggap diri kita sudah oke, sudah selamat. Justru yang kayak ginilah yang sepertinya malah justru apa? Tidak atau kesulitan selamat. Makanya kata sebagian dari ulama, orang munafik tidak akan merasa dirinya munafik. Iya. Tidak akan merasa dirinya munafik. Justru orang yang bukan munafik adalah orang yang paling takut kemunafikan ada pada dirinya. Itu kaidahnya. Orang munafik tidak akan merasa dirinya itu munafik, nggak bakal. Tapi orang yang bukan munafik itu justru yang paling khawatir ada kemunafikan pada dirinya. Lihatlah, di antara simah atau di antara ciri khas orang munafik ada riya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berusaha menipu Allah dan Allah lah yang kemudian membuat makar kepada mereka. Dan jika mereka bangkit untuk salat, mereka memang bangkit tapi dengan malas-malasan. Dan kebiasaan orang munafik yura'una an-nas, riya kepada orang-orang, pamer kepada orang-orang itu. Dan seiring mereka sering pamer kepada orang-orang, seiring itu pula mereka itu merasa fine-fine aja. Itu ciri-ciri orang munafik. Sering pamer. Sering pamer hal yang menakjubkan dari dirinya, sering pamer itu. Sering menampakkan apa yang tak menakjubkan pada orang-orang pada dirinya gitu loh. Tapi dengan sering pamernya itu, dirinya apa? Nggak merasa fine. Oke, saya berusaha ikhlas kok, nggak apa-apa. Justru kayak gini nih tanda-tanda orang munafik. Tapi orang yang justru bukan munafik, orang yang betul beriman, malah justru yang paling khawatir menyeleksi, men-scanning dirinya, khawatir ada kemunafikan terjadi pada dirinya. Baik. Ad'u ila Allah ala basirah, di atas basirah. Dakwahnya lillahi ta'ala. Dakwahnya menuju jalan Allah, bukan menuju popularitas diri, bukan untuk dirinya sendiri, bukan. Tapi dan juga ala basirah. Saat berikutnya ala basirah, di atas basirah. Kata qala Ibnul A'rabi, kata Ibnul A'rabi, al-basiratu ats-tsabatu fid din. Al-basirah adalah keteguhan dalam beragama. Berdakwah, mengajak, menyeru ke jalan Allah di atas keteguhan dalam beragama. Ini. Jadi kalau berdakwah harus teguh jemaah.
Kita mendakwahi anak dan istri harus teguh, jangan give up. Kecuali kalau cerai ya misalnya, atau anaknya meninggal, udah selesai. Kewajiban dakwah kita kepada keluarga selesai. Tapi jangan give up. Perlu sabat, keteguhan. Apalagi bapak-bapak kita pria ini punya keteguhan. Enggak mencela-mencela, enggak kemana angin berhembus ke situ kita menuju, enggak. Tapi as-sabat, teguh dalam beragama. Teguh dalam beragama setelah azan insyaallah taala. Ya. Silakan, mungkin fadhal. Baik, jemaah sekalian kita lanjutkan, yaitu di antara manhaj atau sabilnya Nabi SAW yang wajib kita ikuti, yaitu menyeru ke jalan Allah di atas keteguhan dalam beragama. Jadi tidak mencela-mencela. Ya, punya dalil sehingga teguh di atasnya. Waqila, dan ada ulama yang mengatakan bahwasanya al-basirah maknanya al-ibrah. Kama yuqalu alaysa laka fi kadza basirah ay ibrah. Basirah yaitu ibrah. Pakai ain. Ibrah itu artinya pikiran, atau ibrah artinya ilmu gitu loh. Ya, mengambil faedah. Ya, di atas ilmu, intinya di atas ilmu gitu loh. Di atas ilmu, yang mana ilmu itu sebenarnya semua ilmu itu ibrah. Semua ilmu itu ibrah. Bahasa kita ibrah, benar, ibrah itu adalah pelajaran. Ya, makanya mengambil ibrah sama dengan mengambil pelajaran. Jadi dakwah itu harus di atas pelajaran, di atas ibrah gitu loh, di atas ilmu. Qala asy-syair fi adh-dhahibin al-awwalina min al-quruni lana basair. Basair jama' dari basirah. Maknanya ibrah. Kata Ibnu Qayyim wa tahqiq, dan setelah ditahqiq, setelah diseleksi dengan baik, al-ibrah adalah thamaratul basirah. Ibrah, pelajaran, itu menurut Ibnu Qayyim itu adalah buah dari basirah. Fa idza tabassara i'tabara. Kalau seseorang itu bisa melihat dengan jelas, maka dia akan mengambil ibrah. Jadi ya basirah, ada ibrah. Orang kalau punya basirah, maka dia akan mendapatkan ibrah. Basirah itu adalah pengetahuan, ilmu, keterangan, basar, pandangan. Orang yang mendapatkan keterangan, ilmu, dan punya pandangan, maka dia akan mengambil ibrah. Orang kalau misalnya punya ilmu tapi nggak punya pandangan, nggak bisa ngambil ibrah. Orang kalau punya pandangan tapi dia nggak punya ilmu, nggak bisa ngambil ibrah, yang malah justru menyimpang. Dia punya pandangan nih, dia punya niatan, dia pengen, tapi dia nggak punya ilmunya. Iya, seseorang misal dia punya pandangan, saya pengen nanti rumah saya itu begini pintunya, begini gordennya, begini, semua batunya dan seterusnya. Tapi dia nggak punya ilmu tentangnya. Walaupun dia punya view, ya punya pandangan gitu, ngerti, bisa memandang dan bisa membayangkan, tapi ketika nggak punya ilmu yang menunjangnya, gimana dia mau bisa membuat rumah itu? Melainkan tetap aja dia harus menyerahkan kepada orang yang memiliki ilmu tentangnya, itu tukang. Begitu. Ya. Wa aslul lafzi min adh-dhuhuri wal bayan, dan asalnya lafal basira itu maknanya zuhur dan bayan. Zuhur di sini maknanya jelas, bayan juga itu nampak jelas. Fal Quran basair, Al-Quran adalah basirah, yang maknanya Al-Quran adalah dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, kemudian penjelasan yang mengantarkan menuju ke kebenaran. Wa yahdi ila rusyd, wa bayan yaqudu lil haqq wa yahdi ila rusyd. Penjelasan yang mengantarkan kepada kebenaran dan memberi petunjuk menuju pelajaran yang benar, menuju rusyd, yaitu kebaikan, keterpelajaran. Walihadza yuqalu lit-tariqati min ad-dami allati yastadallu biha ala ramiyati basirah. Taib, fadallatil ayatu aidan ala anna man lam yakun ala basiratin falaysa min atba'ir rasul. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang kalau tidak berada di atas basirah, tadi makna pertama basirah itu as-sabat fid din, tidak berada di keteguhan agama, maka dia bukan pengikutnya Rasul. Basirah makna yang kedua apa tadi?
I'tibar, ngambil pelajaran. Kalau kita seorang muslim enggak mau ngambil pelajaran dari dalil, maka bukan pengikut Rasul. Ya, ada orang enggak mau belajar. Banyak orang enggak mau belajar, Pak Jemaah. Bahkan zahirnya tampaknya banyak orang tuh enggak mau belajar. Maksudnya belajar agama, enggak mau ngambil ibrah. Enggak mau ngambil ibrah. Ya, dari kejadian, dari ayat kauniyah atau ayat syar'iyyah. Enggak mau ngambil ibrah. Banyak orang enggak mau ngambil pelajaran tentang kenapa kok Jakarta makin macet. Apa pelajaran yang ambil darinya? Pindah, itu konsekuensinya ya. PPKM. IKN itu apa, Pak? Hah? Oh itu enggak, itu sisi lain, itu sisi politiknya. Enggak Anda lihat dari sisi agama. Kenapa bisa macet? Karena apa? Riba di mana-mana. Tapi enggak ada orang ngambil ibrah. Jangankan ngambil riba, malah dia kemudian kredit ribawi mobil. Alasannya apa? Pengen jadi gokar. Apa pengen ngendarain gokar, pengen usaha gokar. Kredit akhirnya. Dialah yang kena nanti semua riba. Itu tumbalnya adalah pelakunya sendiri. Tumbal dunia dan tumbal akhirat. Iya, orang yang memang sengaja dia melakukan riba, bertransaksi riba, sengaja dia. Dialah yang akan menjadi tumbal duniawinya. Rugi dia di dunia. Kalaupun untung, pasti akan ada tumbal yang menular, mungkin anaknya bandel. Ya. Sekarang transaksi-transaksi kayak judi, riba dan seterusnya itu tumbalnya adalah mereka sendiri yang akan hancur hidupnya. Iya. Lihat tuh. Yang sampai sekarang kasusnya nggak habis-habis. Ya kan? Lebih dari sebulan jemaah. Dibincangkan satu Indonesia itu. Bukankah itu linknya juga ke masalah-masalah seperti tadi? Iya. Dan hal-hal lain dunia. Lihat seperti itu, ikhwan. Ambil ibrah dari itu. Orang kalau misalnya rakus akan dunia, dia akan menumbalkan dirinya sendiri. Kita mungkin pernah mendengar di masakan dia enggak usah nyebut suku. Di sebagian dari rumah makan yang pakai tumbal. Ada kisah yang mana tumbalnya itu ownernya sendiri. Dia menumbalkan dirinya sendiri demi kerakusannya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan belum di akhirat. Dia menumbalkan orang-orang pegiat riba, menumbalkan dirinya sendiri mereka. Maka orang yang enggak teguh, enggak punya ilmu, enggak mau ke ilmu, enggak mau ngambil ibrah, itu bukan pengikut Rasulullah SAW. Ya. Gimana Rasulullah itu mengambil ibrah dari segala kejadian, jemaah? Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat kelaparan. Kemudian alhamdulillah ada di antara sahabat yang menyuguhkan menawarkan, ayo ke rumah saya menyuguhkan makanan. Akhirnya kita makan dengan enak tuh. Sampai udah lama nggak makan enak kayak gini. Apa kisah sedihnya apa? Rasulullah kemudian mengingatkan, udah makan enak semua nih dengan bahasa Indonesia aja, bahasa kita seperti orang-orang kita ya. Udah kamu senang dengan ini? Senang, enak ya Rasulullah, enak. Masya Allah. Ketahuilah semua dari yang kenikmat ini akan ditanya di hari kiamat nanti. Gimana tuh Pak? Antum lagi sulit nih. Kemudian tiba-tiba antum dapat curahan kebaikan dari orang yang selama ini antum dambakan. Alhamdulillah, akhirnya sekarang saya punya uang. Udah senang-senang gitu, diingatkan. Ketahuilah uang tersebut kelak di hari akhir itu kan nikmat tuh, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu. Makanya kalau orang itu berbangga dengan apa yang dia miliki belaka, itu ingat kisah-kisah seperti ini, ditanya di hari akhir. Ya. Wa anna atba'ahu hum ulul basair, bahwasanya pengikut-pengikut Rasulullah SAW itu mereka adalah orang yang memiliki basirah, orang yang rajin mengambil ibrah, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kejelasan ilmu dan teguh dalam beragama. Taib, sampai sini apakah ada di antara jemaah mungkin mau bertanya, dipersilahkan. Jemaah yang bapak-bapak maupun ibu-ibu, baik laki atau perempuan. Tidak ada. Kalau tidak ada,
kita sholat isya. Ya, silakan jika ada. Para bapak tidak ada, para ibu tidak ada. Ayo, fatur. Waalaikumsalam. Ah. Pamer atau dia tadi, jika bukan tentang kebaikan yang kita tampakkan untuk mendapatkan pujian, tapi bagaimana batasan antara kita menampakkan kebahagiaan yang berdasarkan dalil wa ma bihi madrawika hadis, itu di mana batasan kita? Oh, cukup nih kita menyampaikan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, atau ini malah berlebihan? Di mana batasan yang baiknya, Ustaz? Baik. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Rabbmu maka kisahkanlah, ceritakanlah. Apakah itu mutlak sehingga seluruh kenikmatan kita ceritakan? Kalau seluruh kenikmatan kita ceritakan, kita akan selalu cerita seluruh kenikmatan dan enggak ada waktu untuk menikmati kenikmatan itu. Berarti di sini nikmatnya nikmat yang muqayyad dan tahditsnya tahdits yang muqayyad. Kenikmatan yang muqayyad dan penceritaan yang terikat. Yaitu ketika nikmat tersebut nikmat yang tidak berujung kepada maksiat, maka boleh diceritakan. Dan menceritakannya itu juga tidak bersifat mutlak. Ya. Karena pada kenyataannya hikayat Rasulullah dan para sahabat menceritakan kenikmatan yang pada ada mereka yang begitu banyak, itu enggak semua diceritakan. Enggak semua diceritakan. Ada beberapa penceritaan yang membuat madarat, entah untuk diri kita internal atau untuk eksternal, yaitu keluarga kita atau orang yang memandangnya dan mendengarnya atau melihatnya. Itu bisa bermadarat untuk mereka, bisa. Ya. Lalu apa batasannya? Setiap insan yang berilmu itu tahu batasan dirinya dalam menceritakan atau tidak. Tahu ya batasannya. Itulah pentingnya basirah. Dia ngerti ini kira-kira kapan bercerita dan ngerti kepada siapa yang bercerita, kepada siapa dia cerita. Ngerti ini nikmat yang kalau di-share publik di media sosial secara sembarangan, kira-kira ada ibrah enggak yang didapat atau tidak? Itu di sini. Ada pertimbangan. Sekarang kalau misalnya antum cerita, alhamdulillah anak makan enak sekali, dan ternyata antum share gitu aja, mungkin kalau sekali dimaafkan, tapi berkali-kali antum share terus, dan diantara orang yang melihat itu rata-rata atau banyak dari mereka adalah orang-orang yang kesulitan dalam makan. Kira-kira apa yang terjadi? Hasad iri, kemudian kesian mereka, ya, dengki, atau hal lain, mungkin nggak sampai dengki, nggak sampai, tapi dalam hati mereka sakit. Apa beliau nggak tahu ya kalau saya lagi kesulitan ya? Ya nggak tahu emang. Yang salah siapa? Yang salah mungkin dia, karena siapa suruh ngeliatin foto saya lagi makan. Ini itu juga. Ya enggak. Jadi gini ya jemaah sekalian. Sampai memang para sahabat sampai dalam ana membaca dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur. Tahir Ibnu Ashur. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Memang ada di antara sahabat seperti Umar bin Khattab dan lainnya dihikayatkan menceritakan ke sahabat lainnya tentang tadi malam saya tuh bisa sholat tahajud dengan nikmat. Itu nikmat diceritakan oleh sahabat lainnya. Tapi tidak diceritakan di publik. Sembarangan tidak. Iya, sekarang gini aja, Pak. Sholat tahajud nikmat bukan? Nikmat. Apalagi kok khusyuk itu. Udah enak kan? Udah enak nih. Itu nikmat bukan? Nikmat. Taib. Terus sebelum subuh ana tulis alhamdulillah tahajud malam ini nikmat sekali. Ini baru misal, antum aja ketawa, Pak.
Padahal Anda sedang mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa tidak boleh kita share seperti ini? Satu, ini mengganggu niatan Anda yang tadinya udah baik, Anda bisa menjadi ujub gitu kan. Itu. Kedua, Anda sedang menempatkan diri Anda di posisi yang pantas disuzonin. Itu dua. Dan yang ketiga, Anda menjadi penyebab orang-orang pada suuzon sama Anda. 3 kesalahan. Baik, anggaplah gini, anggaplah niatan Anda pengen memotivasi orang. Oke, misalnya benar ikhlas nih. Anggaplah kayak gitu. Alhamdulillah, sebelum subuh tadi sempat tahajud, klik post 50 yang like. Sebagiannya nasihatin, ya akhi taqillah, janganlah kamu memamerkan amalan dan seterusnya. Terus antum jawab, antum tahu dari mana hati Anda? Kan gitu. Tuh lihat. Kita aslinya apa? Mungkin cuma share doang, mungkin pengen memberi kebahagiaan kepada orang, mungkin pengen memotivasi orang supaya tahajud. Tapi kita menempatkan diri kita di posisi yang layak disuzonin gitu loh. Orang akan melihat, wah pamer nih, nggak boleh nih kayak gini. Orang padahal kita nggak pamer. Tapi rata-rata akan berkata begitu. Coba tadi aja Anda baru misal aja, bapak-bapak pada ketawa. Berarti kan apa? Menunjukkan ini tidak pantas memamerkan hal seperti ini. Oke. Taib, kita punya istri cantik. Ya, dan bagi kita cantiknya itu the best atau the most beautiful woman in the world. Nggak tahu Pak artinya. Iya. Makan Miss Universe pokoknya. Iya. Padahal sejatinya the most beautiful woman in the house doang. Nah kemudian kita, karena ini nikmat dari Allah. Iya, nikmat dari Allah. Oke, kita foto bareng, pamer di media sosial. Munkar gak kira-kira? Munkar. Tapi wajah bukan aurat, tapi mengundang fitnah. Oh enggak, bukan wajah deh, pakai cadar aja. Oke, pakai cadar. Cekrek, masuk, upload media sosial. Gimana Pak kira-kira? Oke, paham doang Pak. Enggak maksud Anda gimana fantasi dari laki-laki yang melihatnya. Sudikah Anda wahai bapak, ya, istrinya jadi bahan? Padahal ini dalam rangka apa? Saya karena senang itu punya istri secantik ini, saya senang punya istri cadaran, saya senang punya gini-gini. Ya, kenapa enggak dong saya supaya memotivasi perempuan supaya bercadar seperti saya? Apakah benar niatan ini? Salah tempat, walaupun mungkin ada bagusnya niat, salah tempat. Maka kadang kita manusia, kadang kita share sesuatu, kita niatannya baik. Tapi sebenarnya kalau kita pertimbangkan, emang niatan saya baik, tapi ini menimbulkan fitnah bagi sebagian orang. Saya pribadi beberapa kali foto dengan beberapa pedagang itu, karena niatan saya adalah sebab mengapa saya ketika itu suka foto dengan pedagang dan orang-orang bawah. Maksudnya bawah di sini maksudnya rakyat biasa. Ya saya juga rakyat biasa, cuman maksudnya ini dai gitu loh. Foto sama orang pasar gitu. Karena ketika itu Anda dapat laporan dari beberapa ikhwah, beberapa asatidzah kita itu nggak mau bergaul sama jemaah, nggak mau keluar gitu, kemudian mungkin jalan ke pasar sebagian para nabi gitu, nggak mau. Akhirnya Anda pengen melakukan bantahan dan contoh supaya sebenarnya Ustadz nggak gitu loh. Ustadz tuh ada juga kok yang baik gitu loh, yang sama pedagang, maka saya foto. Tapi kemudian saya hapus. Dan kenapa? Karena ternyata itu mengundang fitnah. Di antara fitnahnya mungkin tidak difahami oleh banyak orang. Dan Anda melihat sendiri, gara-gara Anda suka kemudian mulai 2 kali sehari atau 3 kali sehari patang foto bersama pedagang, ya berduaan sama pedagang dan sekali mempromosikan dagangnya, rutin Anda kayak gitu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ternyata beberapa teman-teman Anda dari ikhwan, ya mereka juga mulai pasang foto dan tampak sekali. Dan Anda yakin itu diantaranya adalah Anda suka foto-foto bareng sama yang lain. Akhirnya berpengaruh pada jemaah.
Guru kencing berdiri, murid BAB. Lebih parah. Ya. Padahal anak tuh pengen bukan masalah pamer, bukan masalah menceritakan kenikmatan juga ceritakan sekaligus supaya orang ini laku dagangannya. Tapi ternyata fitnahnya ada. Di situ akhirnya kita berpikir lebih panjang. Ternyata menceritakan kenikmatan kalau tidak membuat keumuman orang mengambil ibrah, maka tahan. Itu barometernya. Menceritakan kenikmatan kalau tidak membuat keumuman audiens atau orang yang melihat atau mendengarnya, tidak membuat keumumannya, enggak mesti semuanya persis enggak, karena orang beda-beda hatinya. Tidak membuat keumuman yang ngambil ibrah, maka sebaiknya cancel. Misal saya ada bapak 3 orang. Pak, alhamdulillah Pak, saya udah punya rumah sekarang. Oke, menceritakan kenikmatan. Dan Anda tahu beliau-beliau ini tidak hasad kepada Anda karena beliau-beliau ini punya rumah lebih bagus daripada Anda. Maka Anda menceritakan nggak bakal menimbulkan apa-apa kan Pak? Ya, ya. Tapi kalau misalnya Anda menceritakan kenikmatan di hadapan jemaah, sebagiannya homeless, sebagiannya tidak punya rumah gelandangan, dan beberapa individu berikutnya itu masih ngontrak. Hanya beberapa gelintir bapak-bapak yang sudah punya rumah sertifikatnya. Anda bilang alhamdulillah saya punya rumah. Kira-kira yang homeless bilang apa? Kenapa harus cerita seperti itu? Enggak bakal mereka mengambil ibrah, malah justru mereka apa? Hasad, iri. Makanya di antara barometernya adalah ketika menceritakan kita harus melihat hati kita dan melihat sasaran cerita kita. Apakah kira-kira mereka akan mengambil ibrah atau enggak dari kenikmatan yang kita dapat? Apakah mereka akan juga ikut mensyukuri atau jangan-jangan sebaliknya? Kalau seorang istri misalnya di satu RT para istri, yaitu dari para suami, ya, istri-istri dari para suami, ya. Seorang istri menceritakan gaji suaminya, penghasilan suaminya, menceritakan itu kepada istri lain. Masih kepada perempuan lain, kepada tetangganya. Gaji suami saya sekian juta loh. Kamu berapa gajinya? Gak usah dikasih tahu, dah malu gitu. Ngomongnya enak di situ. Ntar hampir rumah kira-kira gimana tuh? Itu istri itu gimana yang gajinya kurang, gaji suami kurang? Itu belagu banget tuh. Si marpuah belagu. Ya, baru punya suami kayak gitu belagu. Bang, belagu banget dia. Ya. Udah bang, kerja lebih giat lagi bang, biar nanti saya bisa cerita, balikin ke dia kalau suami saya lebih tinggi lagi gitu. Itu bisa. Ya, hati-hati dengan hal seperti itu. Ya, dalam antar tetangga ya bisa terjadi seperti itu, cerita yang membuat rumah tangga orang kemudian hancur gara-gara cuma nanya seperti itu, cuma cerita seperti itu, simple. Ya. Tapi nggak membidik ini orang kira-kira pas nggak ya saya cerita padanya? Ya. Ternyata nggak pas karena dia di bawah kita dari segi gaji, mangkel. Bisa rumah tangga terus hancur. Ya. Dan kisah-kisah lainnya ini bisa terjadi. Ya. Saya tadi keinget satu kisah nyata ya, gara-gara cerita rumah tangga samping bisa atau tetangga bisa ribut gitu loh, gara-gara. Padahal tetangga yang cerita ini enggak bermaksud kecuali cuman pengen cerita aja gitu loh. Ya, makanya kita dilarang, dalam Islam dilarang. Ini loh, ketika kita bercerita atau mengatakan sesuatu, lihat objek yang kita cerita padanya. Sampai ada Allah musta'an. Anda hilang cerita itu dari benak Anda. Tadi ada cerita itu bagus ya, untuk ambil ibrahnya. Allah Ta'ala hilang, ikhwan. Allah Ta'ala hilangkan dari ingatan Anda tiba-tiba. Ya. Al-muhim di sini bisa difahami bahwasanya di antara barometernya adalah apa? Di antara barometernya adalah tadi apa? Supaya barometer dalam tahdits bin ni'am, menceritakan kenikmatan secara internal diri kita,
Jangan menimbulkan kesombongan, ujub, ria dan seterusnya. Itu seleksi dulu di hati. Ya. Itu satu. Kalau itu udah bisa seleksi, kita melakukan muraat dan kita melakukan penelitian apakah pihak yang kita mau cerita pada mereka itu juga akan mengambil ibrahnya atau enggak, atau mereka akan bersyukur atau tidak. Kalau ternyata sebaliknya, tahan. Apalagi di media sosial gitu. Ya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.